Selamat pagi dan kopi senja sore hari ini. Saya buka aja maskernya ya, karena kita sudah jaga jarak. Dan di sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa, perempuan yang cantik, pastinya cantik. Saya jamin cantik. Terus yang kedua, orangnya unik sekali. Untuk itu, ini sasaran kita pertama. Saya ngobrol sama yang punya channel ini langsung menyetujui bahwa orang satu ini yang harus kita panggil untuk menjadi bintang tamu. Dia adalah Vindi. Biasanya biasa gitu. Nggak sekali ini bahasanya Vindi orangnya heboh. Enggak, emang kayak gini. Hai teman-teman. Dia masih malu-malu. Biasanya Vindi itu urat malunya dikit tipis gitu. Makanya dia udah gak punya malu sama sekali. Dibuka dong maskernya, kita ada physical distancing. Nah, kita jeng. Kita lihat satu. Jeng. Nah, ini dia. Waalaikumsalam. Ya Allah. Selamat sore Vindi. Gimana kabarnya, Vin? Hah? Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Vindi. Vindi tuh asli Jakarta ya? Ini udah bagus belum sih? Ya udah ngaca dulu ya, biasaan. Biasa kan. Biasa. Nah, udah Udah, pede. Vindi itu Ya. asli Jakarta ya, Vin? Iya. Ke Semarang tahun berapa sih kamu? Ke Semarang. Karena kuliah ya? Ya, kuliah itu di 2014. Kenapa kamu milih Semarang? Karena masuknya ya Semarang. Pengennya masuk di Undip ya? Dari dulu? Jadi bukan pengen dimasuk, kebetulan nilainya itu pas banget keterima di Undip. Itu jalur apa? SNMPTN? SNMPTN. Pilihan pertama di? Undip. Undip langsung Ya masuk memang Undip? Undip, memang dari awal Undip terus langsung masuk Undip. Berarti Vindi itu kelahiran 95. Sejak kecil sampai besar sampai SMA itu Jakarta, gue lo lah, Jadi ya santai aja sama gue. Gue ada lemah babla itu, gue lo lah. Terus habis itu kuliahnya baru di Semarang. Lihat Semarang pertama kali gimana? Semarang ya biasa kan, karena nggak pernah keluar dari wilayah zona nyaman ya DKI Jakarta. Jadi pas keluar tuh tiba-tiba ngomongnya kayak orang, kan dengar orang-orang Jawa gitu kan, bahasa Jawa, terus kayak padahal sekarang kayak ya biasa kayak gitu, awal-awal aja. Biasanya kan kebalikannya, dari desa kuliahnya di kota. Kamu dari Jakarta, ibu kota provinsi, baru masuk ke Semarang. Tapi ini ibu kota provinsi yang sepi, gitu. Dibanding Surabaya, Medan itu kan lebih sepi. Itu rasanya agak nangis sih, minggu-minggu pertama nangis. Iya, lebih kayak menikmati, enak aja gitu. Pisah sama orang tua, ya kan? Ya, Pisah sama orang tua, ya bebas, kita bebas gitu ya. Terus habis itu kuliah di Undip, lulus, terus habis itu maaf, ini saya matikan dulu. Sibuk ya? Terus habis itu kuliah di Undip, ada pendaftaran di BTN, akhirnya masuk di BTN. Penempatannya di Semarang juga. Semarang lagi. Semarang juga. Hobinya apa sih ini? Olahraga apa? Apapun. Yang kita bisa kayak ngegame gitu. Jadi tenis meja, basket gitu. Basket bisa? Basket bisa. Karena dari SD sampai SMA basket. Kalau Vindi itu tenis mejanya saya tahu karena saya pernah pasangan ya, Vindi ya. Waktu acara di 17-an pernah. Biasa aja kan, biasa aja. Ya lumayan. Ya biasa aja. Lumayan. Vin, aku mau tanya. Ini pertanyaan semua laki-laki yang ada di kantor kita. Serius ini pertanyaan semua laki-laki. Kayak sebelum aku tanya gini aja. Apa? Pertama kali aku ketemu sama Vindi itu ketika perpisahannya Bu Rizka, kepala cabang kita. Vindi itu lagi di ruangan GA. Vindi kalau nggak salah satu sama Adinda ya, Adinda Ate ya. Ya, Adinda Ate. Ya. Aku bawa kado kenang-kenangan ke Bu Rizka, aku kasihkan ke Vindi. Vindi, aku belum kenal sama kamu, Dik, tolong ini, udah dibungkusin. Aku ngeliat kamu tuh, cewek kok ayu dengan kamu, Dinda apa lagi ya? Teman-temanmu yang cewek. Pokoknya wah, cewek ini adem-adem banget wajahnya kayak gitu. Terus habis itu tak suruh ini. Saya tuh langsung ngobrol sama teman-teman, wah ini ada bibit unggul di kantor kita kayak gitu. Kita ngelihat Vindi segitu anggunnya, Adinda begitu anggunnya. Sekarang baru kenal itu ternyata Vindi orangnya. Urat malunya minus. Minus
ya. Bukan plus lagi, minus bawah 0 derajat nih kalau misalkan minus memang parah. sebenarnya itu Sebenarnya gimana sih, Vin? Itu dibentuk atau gimana sih, Vin? enggak, jadi itu memang alamiah aja. Alamiah. Memang kalau Nah, iya. orangnya selengean dari dulu. Nggak selengean, tapi memang seneng ngeliat orang seneng gitu loh. Oh, gini berarti. Ketika di tongkrongan ya, kamu sama teman-temanmu, kamu selalu menampilkan sesuatu yang konyol biar teman-temanmu senang. Seneng kayak gitu. Jadi sebenarnya aku tuh agak introvert juga kalau Iya. misalnya di rumah. Di rumah pendiam. Iya. Kalau di kosan bener-bener di kamar terus. Tapi kalau misalnya sama teman kantor, itu temen nongkrong itu ya pengen kita senang-senang aja kayak gitu, pengen senang. Beban nggak sih? Kayak gitu artinya gini, kamu kan sama teman-temanmu pengen selalu tampil ceria, membuat temanmu senang kayak gitu, beban nggak sih? Enggak juga. Nggak Biasa juga aja. ya, asik juga ya, asik ya. Pokoknya tapi kalau di kosan ya pengen diem, pengen me time. Berarti sebenarnya pembawaanmu itu nggak seperti itu? Enggak. Nggak selengean gitu? Enggak, sebenarnya ya biasa aja. Kalau tahu ya, nanti yang punya channel Nggak ya, selengean itu sebenarnya. dibuka aja nanti di Instagramnya Vindi itu banyak tingkah konyolnya dia yang kita itu, Vindi ini cantik loh. Anak ini luar biasa cantiknya, manis, cantik, anggun, tapi kok kelakuannya minus kayak gini. Itu banyak. Apalagi kalau ingat Min, kita di Magelang. Outbound di Magelang terakhir. Oh iya. Itu Vindi parah itu. Yang mana nih? Di depannya. Kan banyak. Kan malam inaugurasi kan. Iya. Kita setiap unit kan menampilkan sesuatu. Terus unit funding, kamu waktu itu masih di funding kan di mana ya? Kamu menampilkan Funding. joget itu, kamu joget di depan paling heboh. Oh tahu, iya. Parah. Jadi misalkan Vindi itu keluar ya, kayak Miss Universe gitu, anggun gitu, tiba-tiba ketika lagu dangdut pada parah. Hancur. Ya itu salah satu untuk menghibur. Terhibur kan? Mas Alwi terhibur gak? Terhibur sih iya, oke iya. Tapi sebagai seorang cowok ya, teman-teman cowok-cowok mesti kayak gini, Vindi sayangnya kok kayak gini ya. Apa itu gini nih? Aku lebih dalam lagi tanya. Apa itu kamu sengaja biar nggak semua cowok deketin kamu? Enggak juga. Nggak juga ya? Enggak juga. Jadi cuma pengen ngeliat, ya udah kayak berarti intinya kalau misalnya cowok pun pasanganku nantinya nerima aku, ya udah nerima aku, mau aku pendiam, mau aku kayak selingan tadi gitu, terima semuanya. Kalau misalkan saya jadi cowok ya, misalkan saya udah cowok ya, melihat Vindi itu dengan segi keanggunannya tiba-tiba kayak gitu, itu ada. Aku punya teman yang dia memframe dirinya seperti itu biar apa? Biar tidak semua cowok gampang deketin dia. Akhirnya ada ilfil dulu, nggak mau deketin Vindi karena Vindi kelakuannya minus. Itu nggak ada keinginan seperti itu ya? Bukan keinginan kayak gitu, tapi lebih kayak gue maunya sama lu temenan aja. Oh gitu. Jadi nggak semuanya. Tapi Vindi tuh kalau misalnya ada yang Vindi cowok yang Vindi suka, misalnya nih Cahya, saya Vindi suka sama Mas Cahya. Vindi bisa nggak yang itu, Vindi bisa jual mahal kayak gitu loh. Maksudnya Vindi bisa, lu bisa, gue mau dapetin lu kayak gitu loh. Biar lu suka sama gue berarti gue harus agak diem dikit, kayak gitu kan. Jadi nggak mau di depannya, nggak mau kelihatan selengean banget. Gitu. Jadi ketika kamu senang sama cowok, berarti kamu menampilkan sisi anggunmu. Iya. Gitu. Tapi tetap dia harus tahu aku kayak gimana. Ya, tahu kalau kamu selengean. Iya, dia harus tahu Vindi selengean. Tapi kalau misalnya nih, lihat nih sasaran gue itu. Sasaran gue itu berarti gue nggak boleh selengean banget nih. Iya, cuman dia lebih jaga sikap. Jaga sikap. Tapi dia tahu. Cowok-cowok yang di depannya misalkan dideketin sama Vindi terus dia jaga sikap, berarti ada sesuatu. Tapi cowokmu sekarang tahu nggak kamu kelakuannya kayak gitu? Tahu, karena dia kan senior. Dari sejak kuliah tahu ya? Dari sejak kuliah. Kalau kelakuanmu minus ya itu tahu ya? Tahu. Tapi kan sekarang lebih kalem kalau di depan dia. Ya. Vin, aku minta tanya lagi. Berarti kan kalau masalah tingkah laku, kamu nyaman sama itu ya? Oke, nyaman aja dengan itu. Terus selanjutnya, aku ingin tanya, sebenarnya Vindi itu menghadapi titik terendah dalam hidup apa? Benar-benar balik. Jadi beneran tanya-tanya tentang Vindi? Iyalah, banyak yang penasaran sama Vindi. Enggak ada yang penasaran banget. Banyak. Yang penasaran, kita itu punya VFC, Vindi Fans Club. Kamu ingat gak waktu kamu on live Instagram?
di mobil ada cowokmu, ada mertuamu, calon mertuamu, kamu live Instagram, iya, ingat. teman-teman langsung kayak gini, langsung di grup itu ya, Vindi live Instagram, ayo kita nonton bareng-bareng, sampai kamu malu iya, kan? rame banget iya, Iya kan, kamu malu, semuanya komen banget, sampai segitu. Itu semua rame banget. Iya. Sekarang aku tanya Vin, titik membahagiakan dalam hidupmu apa? Paling membahagiakan dalam hidupmu? Titik membahagiakan. Paling membahagiakan. Apa ya? Ini sebenarnya pertanyaan interview. Iya, titik bahagia. Iya. Vindi pernah ngerasakan bahagia banget sampai sekarang masih terkenang itu waktu apa? Apa ya? Kalau aku punya istri sama anak ya, waktu paling membahagiakan bagiku ketika aku gendong anakku untuk pertama kalinya. Itu bahagia banget, itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu paling bahagia dalam hidupku. Kalau Vindi apa selama ini? Apa ya? belum Nggak terpikir tahu sama sih, sekali. nggak tahu, Belum nggak terpikir sama kepikiran. sekali. Ya udah jalan lempeng gitu aja. Iya, nggak mikirin. Ini berapa saudara sih? 3 bersaudara. 3 bersaudara nomor Pertama. nomor 1 ya. Adiknya Vindi juga cantik banget. Cuma sering banget di Instagram. Taram, kalian lihat ini. Nanti diedit ya mas. Nanti di sini. Cantik banget adiknya Vindi. Dua-duanya cantik dan selengean juga. Ya kan? Adikmu selengean juga Iya. kan? Yang kedua selengean, tapi yang ketiga agak kalem sih. Oh ini kan kalem. Oh yang kedua itu ya, yang masih selengean ya. Iya. Di rumah kalian juga kayak gitu, 3 cewek itu? Iya. Yang gitu, usil-usil kayak gitu? Usil. Tapi nggak yang setiap saat Iya. gitu. Lebih kayak Nggak ketemu berapa bulan ini? udah lama, udah bulan Mei terakhir ya. Mei terakhir. Mei. Karena kan kita jauh-jauhan semua. Adik? Bulan Juni itu. Iya, bulan Juni itu. Juni terakhir ketemu. Bulan Juni terakhir. Sebelum Juni kan kamu lebih lama lagi. Lebaran kamu di SIM. Iya. Lebaran kamu di kawasan sendiri. Iya di pasar. Iya, makanya hebat juga Vindi ini cewek. Kemarin gara-gara pandemi itu lama banget nggak pulang. Parah. Lebaran nggak pulang. Idul Adha juga nggak pulang ya? Hah? Idul Adha pulang? Nggak pulang. Nggak pulang juga. Nggak pulang. Sendirian di kos. Wah juga. Jadi adik pertama itu di mana? Adik pertama, jadi kita kan bener-bener beda kota semua. Semarang. Vindi sendiri kan di Semarang. Adik Vindi yang kedua itu di Bandung. Yang ketiga di Bogor. Bandung orang itu di tua mana? di Jakarta. Pajajaran. Hah? Di Pajajaran. Kuliah? Bandung, di kuliah semuanya. Di? Yang satu di UIN, yang satu di IPB. Oh IPB Bogor Iya. sama UIN Bandung. UIN Bandung. Jadi berjauhan ketemunya juga jalan. Kangen banget ya mesti. Enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Biasa aja soalnya. Ini biasa aja kan ya. Iya biasa aja soalnya kan kita video call. Oh sering video call. Tapi kan nggak bisa ketemu langsung Iya. kan. Beda. Jadi gini, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya. Jadi Vindi itu, saya harapan saya ada pertanyaan ketika tidak terendah di hidupnya Vindi itu salah satunya saya tahu, yaitu kemarin Vindi itu habis positif COVID. Luar biasa. Saya dapat berita itu, Vin. Jadi kamu sama teman-teman lantai 4 bulan mana kenanya? Vindi. Bulan Vindi ya. Jadi Vindi kena. Jadi Vindi itu kena, saya dapat cerita Vindi itu sakit, terus habis itu nggak masuk, minta izin, tapi ternyata waktu disebut positif ya. Positif. Itu gimana rasanya, Vin? Kamu nggak bisa bayangin? Enggak gimana sih. Pas udah tahu positif, Ya. ya udah. Cuma ada titik lagi down banget sih, ada. Pas udah tahu positif, udah, tapi nggak yang terpuruk. Iya. Terpuruknya ketika kok ini nggak sembuh-sembuh ya. Oh, prosesnya memang lama ya, Vindi ya. Beda sama teman-teman yang lain ya. Teman-temannya karena kan karantina 2 malam udah keluar, udah selesai. Vindi lama ya. Lama Vindi 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Jadi dari awal, soalnya kan Vindi ada gejala. Kalau mungkin iya. teman-teman ada gejala nggak? Nggak, atau OTG semua. OTG semua ya. Kalau Vindi tuh ada gejala. Rasanya kayak gimana? COVID itu. Dan Vindi percaya nggak ada COVID? Ada, percaya. Percaya ya? Percaya. Dan rasanya gimana? Rasanya ya nggak gimana-gimana. Yang sakit apa? Oh, rasanya nggak. Yang sakit kan pertama Vindi demam. Awalnya Vindi demam dulu. Terus habis itu punggung nggak enak. Punggung Vindi yang ini udah nggak enak ya. Itu Vindi waktu itu lagi ada Rani kan. Rani itu kepala di kan, terus jadi PJS dulu, terus habis itu bilang nggak enak badan, akhirnya izin itu, tapi izin sakit biasa. Terus habis itu Seninnya masuk, Vindi ngerasa kok Vindi nggak bisa
nyium bau dan nggak bisa nyium bau dan ngerasain makanan. Itu yang langsung cari di internet. Di internet soalnya pernah dengar COVID itu ada salah satunya itu gejalanya itu. Langsung cari di internet, udah langsung kata Rani pulang aja kayak gitu. Akhirnya paginya jam 10 langsung pulang. Hari Senin langsung swab? Belum. Karena kan swab mahal mas. Ini enggak kayak kalau 1 juta. 1 juta. Awal-awal ya. Waktu itu Vindi kan belum ngerti. Pokoknya tahu adanya 1,9. Iya, 1,9. Akhirnya lapor sama kantor. Akhirnya Rani yang lapor ke kantor. Jadi teman-teman di bawah baik banget. Jadi kayak ngedorongin, tolong dong GA biayain kayak gitu kan. Akhirnya disuruh Mas Al tuh. Di swab positif. BTW GA itu HRD ya, HRD di kantor kita. Di swab positif. Di swab positif. Terus rasanya gimana? Gak gimana-gimana, cuma udah gitu aja. Oh ya udah, soalnya taunya tuh. Gak gini. Aku ya, kalau misalkan posisi aku terus habis itu disebab atau apa positif COVID ya, pasti mikirnya wah mati. Kamu kepikiran nggak mati? Enggak lah. Nggak sama sekali. Enggak. Kamu lebih positif ya pikirannya? Positif. Nggak pernah pikir aduh positif mati ini mah nggak pernah bayangin sejauh itu? Nggak sampai sejauh itu. Karena ya emang sehat banget, sesehat. Orang tua tahu. Mungkin orang tua tuh sedih kali ya. Sedih. Tapi setiap di depanku video call kan kita sering video call. Nggak ngeliatin sedih karena kan kalau COVID itu kan harus jaga imun. Kalau kita sedih jadi imun kita turun. Jadi nggak dilihatin. Yang nangis adikku yang kedua nangis kok Vindi gini gitu, lucu deh. Apa sih Lan? Ya udah sih santai aja udah gitu, sembuh. Akhirnya sembuh ya. COVID, pernah kena COVID. Menurutmu sakit fisik lebih berat mana sakit fisik sama psikis kena COVID? Ini pertanyaan yang sama ketika aku tanyakan ke teman-teman juga. Lebih sakit mana lebih berat mana fisikmu yang sakit, mungkin ngerasain panas, demam, sakit, atau psikismu yang mikir waduh habis aku jauhi sama teman atau gimana? Aku nggak mikir aku dijauhin sama teman, ya udah kalau dijauhin nggak masalah. Oh gitu ya. Memang Vindi ini level cueknya itu udah level gitu. Serius level cueknya level gitu. Kalau kamu mau jauh nggak masalah, aku masih punya yang lain-lainnya, aku masih punya keluarga aku. BTW waktu COVID itu lantai kita banyak yang kena itu. Itu kalau kita turun atau ketemu sama unit lain, waduh lantai 4 udah ketakutan. Sampai kayak gitu. Iya. Ya aku nggak tahu sih. Bener. Ada yang teman saya masuk ke unit lain itu cuma tolong masih jangan masuk dulu, please jangan masuk dulu. Kita semakin ketakutan kayak gitu. Makanya kalau aku ngomong kan waspada boleh, tapi ketakutan sampai yang parno itu jangan. Kasihan. Siapa yang siapa jangan ya sorry. Nanti lah. Kita ngobrol lah. Di belakang panggung nanti kita ngobrol. Iya. Vin, cita-citamu apa? Jangan pengen. Passionmu aja. Passion. Ya, passionmu apa? Mau jadi businesswoman ya berarti. Businesswoman. Kamu tuh pebisnis. Iya suka. Salah satunya parcel ya. Parcel. Ya iklanin lah, parcel ID lah. Apa? Parcel apa namanya? Parcelsemarang.id. Parcelsemarang.id. Jadi kamu itu apa usaha itu juga? Siapa yang jalanin? Ini bareng sama teman-teman. Jadi nanti kalau ada pesanan nikahan ya? Nikahan, sasran kayak gitu kamu yang buat ya? Bisa banget. Berarti passionmu sebenarnya bisnis? Bisnis aku suka banget jualan. Selama ini yang masih jalan baru itu? Yang baru jalan? Banyak sih, sekarang lagi jualan minuman. Oh, pernah dapat penghasilan yang paling banyak dari bisnismu? Bisnis apa dan paling banyak berapa? Parcel tuh lumayan banyak kok. Lumayan banyak? Bisa dapat berapa? Ngalahin gaji di kantor sekarang nggak? Iya. Ngalahin gaji di kantor? Berarti lebih besar parcel gitu daripada gaji? Wah keren. Tapi maksudnya nggak setiap momen aja, nggak continue kan? Tapi pada saat itu benar-benar memang banyak banget. Sampai pulang kantor, setiap pulang itu sampai kita selesai ngeparcel jam 12:30 malam, jam 1 malam, habis kerja. Dan sekarang masih sepi ya, gara-gara pandemi. Sekarang sebenarnya kalau misalnya mau sekarang bukan sepi sih, kita
kurang menggencarkan lagi. Kita bertiga, kan kita bertiga untuk parcel ini kurang menggencarkan lagi. Tapi sebenarnya masih ada. Sebenarnya masih sebenarnya kalau kita gencarin lagi masih. Sekarang udah mulai nikahan juga kan, udah mulai nikahan diperbolehkan. Tapi passionnya bisnis sebenarnya, bisnis memang. Terus keinginan yang pingin gini, kalau keinginanku nggak finish di sini. Keinginanku pengen besok makanya kuliah lagi, terus pengen suatu saat nggak pensiun di kantor inilah. Kalau kita punya kesempatan lebih tinggi, kita bisa naik. Kalau Vindi ada nggak keinginan kayak gitu? Ini mau jadi pengusaha sukses sih, lebih kayak mau jadi pengusaha apa aja. Berarti sekarang mumpung masih muda mau merintis lagi gitu ya? Mau merintis, karena kan nanti Vindi kan ibaratnya mau ikut suami kan, yang belum nikah sih, tapi kalau misalnya nikah nanti kan suami di mana aja lah. Vindi mau keluar juga, ibaratnya Vindi udah siap nih, kalau keluar tetap harus ada penghasilan. Iya, betul. Berarti tetap nanti ketika jadi ibu rumah tangga tetap menghasilkan cuan bagi suami. Kalau kata Prof. Yos Rektor Undip, iya, perempuan itu walaupun tidak bekerja harus menghasilkan walaupun 1 juta. Berarti dalam ada 1 bulan minimal. Ibaratnya 1 juta, mau penghasilan 1.500.000, seenggaknya dia punya penghasilan. Berarti suatu saat Vindi pasti akan selesai di kantor ini ya, karena ngikut suami juga kan. Ya, suatu saat. Vindi udah biasa gak sih hidup berjauhan kayak gini? Nyaman gak sih hidup berjauhan sama orang tua kayak gini? Biasa sih. Ya udah biasa. Soalnya kan kalau saya ya, kalau aku tuh paling sekarang nggak punya keinginan untuk berkumpul sama orang tua dulu. Malah nyaman jadi orang perantau gitu. Perantau, tapi selama merantau harus sama istri sama anak. Nggak bisa berjauhan sama istri dan anak. Dulu kalau aku ya, ketika bernikah, rumah itu tempat ibu berada. Kemanapun, entah itu pulang ke rumah, nggak ada ibu itu bukan rumah bagi ibu. Tapi kalau sekarang rumah itu tempat anak istriku berada, kayak gitu. Jadi Vindi besok akan mengikuti suami lah. Dan BTW calon suaminya Vindi ini, nggak usah. mantannya Vindi, nggak usah. mantannya Vindi yang itu. Jadi ada yang dari kok banyak yang jadi malu nih. Misalkan dikumpulkan mantannya Vindi itu bisa jadi satu tempat les. Bukan satu tempat les, jadi apa ya? Itu kan dari semua aparat ya nih ya. Aparat penegak hukum ada di sana. Luar biasa. Aduh malu nih. Yakin sama yang sekarang? Insya Allah sih. Dan sekarang sama orang tua udah deket banget ya? Udah sih. Di Instastory itu semestinya sama orang tua. Ini siapa sih? Ini siapa Perhatiin banget. Iyalah. Perhatiin banget. Kan kita kan Vindi Fans Club. Tidak di Instastory. Vindi sama mertuanya lagi kan itu. Rencananya kapan, Vin? Rencana. Ya doain aja sih. Insya Allah. Tahun depan? Insya Allah sih. Kamu kan 25. Iya, 25 ya? Tahun ini. Dia 26. Kemarin aku ulang tahun September. Oh iya, September ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, Vindi. Iya, makasih ya Mas Raffi. Baca. Kayak gitu. Iya. Berarti kamu 25, dia 26. Enggak, 25 juga. 25 juga? Kalau gitu ya jalan dulu deh, kalau menurutku. Karena dia posisinya dia. Kalau kamu udah matang banget. Kalau dia kan nggak tahu sih. Aku nikah 24 tahun. Masih anak kecil lah nikah. Udah, gitu ya. Apalagi ya Vindi yang menarik dari Vindi? Mas saya ada ide. BTW ini tadi apa sih temanya? Kopi apa? Kopi apa? Apa sih? Sebenarnya gini, kopi senja. Enggak, ini kopi senja. Tapi mana kopinya? Sepi banget. Nanti ya. Jadi sebenarnya kalau di teman-teman unit saya ini, aku terkenal sama kopi senja. Bawa satu kopi sama rokan sama teman-teman di belakang. Setiap ada teman-teman di belakang akan dikuliti. Ada yang nangis. Aku interview ada yang nangis. Bener-bener nangis. Tapi nggak di depan kamera. Kalau di depan kamera mesti mereka malu. Iyalah. Ada yang nangis. Ada yang mereka yang bongkar aibnya sampai bener-bener aibnya dibongkar ada. Tiap sore kita, pokoknya sore ya jam 5 ke atas itu kalau aku bawa kopi ke belakang ada anak masuk ikut ke belakang ke atas itu pasti nanti saya tanya-tanya dari awal sampai akhir. Dia bakalan nanti membuka aib-aibnya, kesedihannya, kesenangannya bakal dibuka semua. Biasanya seperti itu, namanya tindakan Untung ada kamera ya. Terima kasih Mas Yaya atas kameranya, jadi nggak sampai terkulit
lepas gitu ya, kulitnya nggak. Kalau nggak ada kamera habis kan. Habis ya. Masih aman, masih aman. Masih aman ya. Udah, ada masukan lagi mas saya. Kira-kira apa yang ingin tanyakan ke Vindi Virgia? Nggak ada. Virgiana. Virgiana. Maksudnya gimana? Arti namanya gimana? Vindi itu Novi dan Adi. Oh, bapak sama ibu. Mama Mama papa. apa? Novi dan Adi mempunyai rezeki kan, Rizky kan? Iya, Vindi Rizky. Rizky. Novi dan Adi mempunyai rezeki, Virgiana, Virgo, Virginia kan Virgo. Virgo, kalau karena kamu Virgo. Mm-mm. Oh, Virgiana. Mananya nggak tahu apa. Tak kira Apaan sih mah? Oh, Virgiana itu sebenarnya itu gue buat-buat aja. Virgiana. Virgo ya enggak? Itu buatan kamu kan? Iya itu buatan aku. Tapi orang tua tak apa nggak pernah kamu tanyain? Udah ditanyain, ya nggak tahu kak. Yang penting bagus. Oh. Ya, kalau orang dulu gitu mas. Yang penting bagus. Yang penting bagus. Kan itu kan juga doa kan bagian dari orang tua. Orang tua sekarang sudah purna masih kerja? Papa mama? Papa usaha. Oh usaha. Mama Di rumah. Ini kebetulan Mas Habibi Apa? gimana kabar? Udah cukup ya. Kalau saya lebih masa kamu Sekarang Vindi dong yang kulit gak ya? Ini nanti aja aku tadi japri istri langsung sorry ya aku lagi buat konten sama Vindi. Ya Vin, dulu kita pernah buat konten di Magelang. Apa? Waktu kita touring pakai mobil-mobil itu kan nggak sengaja kita kan ngobrol kan Kamu buat gak sih? kita kan ceritanya kan kita kan berdua duduk kan, aku lagi ngopi sambil ngerokok, kamu duduk sampingku, ada Yaya datang, Yaya datang bawa kamera, kasih statement lah kita tiba-tiba, gue itu langsung istri kan japri langsung kamu ngapain, kayak gitu, kamu ngapain? Itu istri tahu mas? Tahu, Oh, iya. cinta banget sama istriku, cinta banget. Ini seru. Sarangnya? Sarangnya. Ya gitu, terima kasih. Besok mungkin kita uploadnya nanti belum pasti ya kapan upload tiap mingguan atau bulanan itu seperti apa, seminggu berapa kali kita belum tahu, tapi kita akan undang narasumber lagi, bintang tamu lagi, bukan bintang sih, nggak juga bintang, di kantor kita atau di luar kantor kita yang bisa membuat sedikit tahu lah seperti apa sebenarnya bintang tamu kita. Kayak Vindi ini kan orang yang unik, dan akhirnya tahu seperti apa Vindi. Ternyata Vindi dengan segala kekonyolannya bukan di setting karena dia memang konyol dan bukan moral, tingkah lakunya minus. Gitu. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih dan sehat selalu untuk kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa.